Selamat datang di YouTube channel Cerita Didi. Jangan lupa untuk kalian semua untuk menggunakan headset supaya dapat mendengarkan dengan lebih jelas dan pencet tombol subscribe supaya channel ini terus Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel tercinta kita di Cerita Dedi. Pada kesempatan kali ini saya akan bacakan sebuah cerita horor atau kisah horor yang dialami oleh seorang pemuda. Tanpa basa-basi akan saya langsung bacakan ceritanya. Malam itu hujan turun lagi. Ya, memang biasa dikatakan belakangan ini memang sering hujan. Namaku Devra. Malam itu jam 10 malam aku sedang melakukan perjalanan dari tempat kerjaku menuju ke Jakarta untuk mengunjungi rumah nenekku. Aku sengaja pergi pada malam hari untuk menghindari padatnya kota Jakarta. Pada siang harinya, orang tuaku dan adikku sudah berangkat duluan pergi ke kota Jakarta karena aku masih ada pekerjaan yang harus aku selesaikan. Akhirnya aku pun pergi sendiri dengan menggunakan bus kota. Pada malam itu keadaan bus sangat ramai sekali. Untung saja aku masih mendapatkan tempat duduk. Aku duduk di dekat kaca bis dan di sebelahku ada seorang pemuda yang kelihatannya sedang murung. Pemuda itu mengenakan topi dan juga sesuatu yang mirip dengan cincin, namun terpasang di semua jarinya. Pemuda ini hanya menganggukkan kepala ketika aku mengucapkan permisi, Mas. Aku merasa ada yang aneh dengan pemuda ini. Jujur, pada saat itu aku takut sekali. Ya, aku memang takut karena aku belum pernah melihat orang aneh seperti ini. Namun aku coba singkirkan perasaan takutku supaya perjalanan ini menjadi istimewa. Sepanjang perjalanan aku mendengarkan MP3-ku yang kupasang melalui headset agar tidak mengganggu penumpang yang lain. Namun tiba-tiba aku pun tertidur. Dan ketika aku bangun, kulihat jam tanganku sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Wajar sih jika perjalananku memang memakan banyak waktu. Karena jarak tempat kerjaku menuju kota Jakarta memang cukup jauh. Namun ketika kulihat sekeliling bus, ternyata bus sudah sangat sepi. Termasuk orang yang berada di sebelahku tadi, kini sudah tidak ada. Yang kulihat hanya supir dan kondektur saja. Lalu aku bertanya kepada kondekturnya, "Bang, ini penumpang pada kemana ya?" Tanyaku penasaran pada keneknya. Kenek pun menjawab, "Udah pada turun tadi, Mas." "Turun di mana, Bang? Kok langsung sepi kayak gini?" ucapku kembali. "Tadi diturun tempatnya masing-masing." "Oh, begitu." Setelah itu aku kembali duduk ke tempatku dan tak beberapa lama aku sampai di tempat tujuanku. Setelah aku turun dari bus, aku melihat ke dalam bus itu melaju dan ternyata aku melihat dari jendela bus itu, ternyata kulihat banyak orang yang sedang berada di dalam bus itu. Aku seketika terkejut, karena selama tadi aku di dalam bus, keadaan bus itu sangat sepi dan tidak ada penumpang yang lain dalam bus itu, kecuali aku, kenek, dan sopir itu. Sementara aku singkirkan pikiran aneh yang dapat membuatku takut, kulihat jam tanganku sekarang sudah menuju jam 12 malam. Dan perutku ternyata sudah kelaparan. Aku memilih untuk berjalan kaki karena rumah nenekku tidak jauh dari tempat aku berhenti tadi. Pada saat perjalanan hampir ke rumah nenekku, aku melihat seorang tukang sate pikul yang sedang berjalan ke arahku. Dia membunyikan kantungannya untuk menandakan bahwa dia sedang berjualan sate. Memang terlihat samar-samar bagiku karena penerangan di sana sangat minim.
Namun aku mengenali perawakannya. Dia persis dan memang mirip dengan orang yang duduk di sebelahku tadi di dalam bus. Karena penasaran dan perutku pun memang sudah lapar, aku pun memanggilnya. Pada saat dia mendekat, aku langsung memesan 10 tusuk sate untuk aku bawa pulang. Maklumlah, karena ini sate pikul, jadi memang satenya sedikit agak kecil. Pada saat dia mempersiapkannya, ternyata aku pun memperhatikannya. Dia memang orang yang duduk di sebelahku tadi waktu di dalam bus. Dia mengenakan topi yang sama dan jam tangan yang sama. Sama seperti tadi orang yang berada dalam bus duduk di sebelahku. Rasa takutku sudah hampir mencapai puncaknya. Aku ingin lari, namun sudah terlambat. Aku tidak enak jika harus membatalkan pesananku. Namun, ketika aku melihat apa yang sedang dia persiapkan, itu bukanlah daging ayam ataupun daging kambing, melainkan jari jemarinya. Dia membakar dan memotong-motong jarinya sendiri. Seketika aku pun terkejut sehingga dia menatap ke arahku. Wajahnya tampak hangus dan menghitam. Lalu dia menyeringai padaku. Tanpa basa-basi lagi, aku langsung berlari ke rumah nenekku dengan sesisa tenagaku yang aku kumpulkan. Untung saja aku segera sampai ke rumah nenekku. Setelah masuk ke rumah nenekku, ternyata semua orang sudah menungguku. Aku pun menceritakan semua kejadian aneh yang aku alami tadi. Mereka semua nampak heran karena setahu mereka tidak ada satu bis pun yang berhenti di tempat yang aku berhenti tadi. Karena memang bus itu tidak boleh melewati jalur itu, mereka juga bilang sudah mencoba menghubungiku untuk bisa mengetahui di mana posisiku agar dapat mereka jemput nantinya. Namun tidak ada balasan dariku, dan ternyata aku baru sadar sedari tadi handphoneku tidak ada sinyal. Dan aku ingat, aku masih menyimpan karcis dari bus tadi. Namun pada saat kulihat kembali dan kutunjukkan kepada mereka semua, ternyata karcis itu berubah menjadi daun. Tentang bus yang terguling di dalam pelosok jurang di jalan yang aku lewati tadi malam. Penumpang bus itu tidak ada yang selamat. Yang selamat hanya kondektur dan kernet bis itu. Sekarang aku mengerti kenapa semalam aku mengalami kejadian seperti itu. Tapi yang masih belum aku mengerti, kenapa aku bertemu dengan hantu sate pikul. Apakah orang yang duduk di sebelahku tadi malam adalah tukang sate pikul? Aku pun masih menyimpan cerita ini hingga saat ini. Aku tidak tahu siapa sosok sate pikul itu, dan apakah benar bus yang aku naiki tadi malam adalah bus hantu. Karena tidak ada bus yang lewat jalur di mana aku tadi malam melewatinya, dan bus berhenti, dan di tempat bus berhenti pun seharusnya tidak boleh ada bus yang melewati situ. Tapi kenapa aku tadi malam melewat sana dan berhenti di tempat yang tidak boleh bus berhenti? Sekian, terima kasih. Buset, cukup menegangkan nih ceritanya. Ya kalau saya mau ngomong dia diberi tumpangan gratis, tapi dia beli karcis, dia juga bayar. Tapi ngomong-ngomong hantu dapat duit kayak gitu buat apa ya? Aduh. Oke, terima kasih karena sudah mengirimkan cerita horornya buat para pendengar semuanya. Jika ingin mengirimkan cerita horor kalian bisa mengirimkannya lewat DM Instagram, Facebook,
atau ke email saya. Semuanya ada di deskripsi. Oke, semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa bahagia, dekatkan diri kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.